pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan meringkas materi tentang strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan suatu strategi pemasaran atau penyebaran barang dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Tujuan distribusi ini adalah untuk membuat suatu barang dan jasa bagi setiap konsumen maupun bagi perusahaan dagang yang membutuhkan. Semakin meningkatnya permintaan produk, proses bisnis pun menjadi semakin kompleks. Dulu melakukan pemesanan pada suatu produk sangatlah mudah, namun kini kegiatan supply mulai sulit untuk dikelola. Dalam hal ini, purchase order memiliki peran yang sangat penting. Purchase order atau PO merupakan dokumen atau kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual. Hal ini bertujuan untuk para konsumen yang ingin memesan dan membeli barang dari pihak penjual. Distribusi ini juga merupakan suatu elemen dalam menentukan besar pendapat yang diperoleh sebuah perusahaan serta membangun kesetiaan para pelanggan atau konsumen terhadap suatu produk. Dalam melakukan strategi distribusi, produk harus tepat sasaran dan harus sesuai dengan langkah pemasarannya. Di sini sebuah sistem manajemen harus bisa mengambil langkah dan tujuan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk memilih strategi distribusi, produk yang tepat tentu harus sesuai dengan pemilihan agen dan teknik pemasaran yang tepat juga. Strategi distribusi produk tentu harus memulai tangan produsen menuju tangan konsumen, dan pasti ada sebuah perantaraannya. Maka teknik seperti itulah yang dapat dimakan dengan strategi distribusi. Tentunya dalam strategi distribusi tersebut akan dikenal dengan sebuah saluran distribusi. Saluran distribusi bisa dilakukan sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan, atau dapat juga mencakup pada beberapa perantaraan seperti grosir, pengecer, distributor, dan lainnya. Maka dari itu, saluran distribusi juga sering disebut sebagai serangkaian perantaraan yang saling bersinergi untuk membuat produk tersedia hingga jatuh kepada konsumen akhir. Tentu dalam menjalankan strategi distribusi, Anda juga harus memiliki manajemen inventory yang optimal agar seluruh stok Anda selalu berada dalam kendali. Menghitung HPP bagi perusahaan dagang sangat penting untuk Anda lakukan. Komponen biaya dalam cara menghitung HPP bagi perusahaan jasa maupun perusahaan dagang juga masuk ke dalam pembuatan laporan laba rugi. Jenis strategi distributor eceran atau retail. Dalam dunia pendistribusian, tentu saja terdapat beberapa jenis yang harus diketahui. Jenis-jenis tersebut memang sebuah jenis yang harus diketahui oleh pemasaran, baik produsen maupun konsumen. Tentu saja yang namanya sebuah strategi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan hasil maksimal. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut beberapa jenis strategi yang wajib diketahui. Insentif. Dalam strategi yang satu ini, ada sebuah keunikan yang disajikan, yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tentu adalah dengan mendengarkan secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Pengecerannya juga disebut sebagai distributor. Strategi yang satu ini merupakan strategi yang cukup sering digunakan. Dalam prosesnya, jika ingin menggunakan strategi yang satu ini, maka produsen harus melihat pasaran sering digunakan. Biasanya yang paling sering digunakan adalah produk kebutuhan rumah tangga. Produk-produk tersebut memiliki tingkat kebutuhan dengan intensitas yang tinggi dalam konsumsinya. 2. Selektif. Sama halnya dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini,
produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Hal ini yang menyebabkan strategi yang satu ini disebut sebagai strategi distribusi selektif. Di dalam suatu daerah, tidak semua distributor atau pengeceran dipilih untuk menjadi agen distributor. Hal ini sebagai langkah yang efektif guna memberikan hasil atau dampak pada produk dagang sedang disalurkan. Ketiga, strategi secara eksklusif. Seperti strategi-strategi sebelumnya, perbedaannya adalah dengan yang sebelumnya adalah untuk strategi satu ini lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Maka dari itu, dalam proses distribusi tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas. Dalam suatu daerah tertentu, ini menjadi salah satu strategi yang cukup mampu untuk dilakukan. Tentu saja produk dengan kualitas serta harga yang tinggi bisa menjadi cukup sulit untuk dilakukan proses pendistribusian. Untuk konsumennya juga merupakan berupa konsumen dalam jumlah yang sedikit, hingga strategi ini disebut eksklusif. Jenis strategi saluran distribusi sama halnya dengan strategi distribusi retail atau eceran. Strategi ini menjelaskan bagaimana proses produk barang atau jasa tertentu dapat sampai ke tangan konsumen. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat dalam penjelasan berikut. 1. Produsen ke konsumen. Jenis strategi yang satu ini merupakan salah satu strategi yang cukup singkat. Strategi ini terjadi dengan cukup singkat, yaitu terjadi antara produsen langsung ke konsumen. Biasanya jenis yang satu ini terjadi dengan cukup singkat, di mana produk yang dihasilkan oleh produsen langsung diberikan atau berpindah tangan langsung kepada konsumen. Yang kedua, produsen, pengeceran, dan konsumen. Berbeda dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini memiliki penghubung antara keduanya. Perbedaan yang satu ini adalah dengan adanya pengeceran di antaranya, maka produsen tidak langsung memberikan barang produksinya ke konsumen. Namun, setelah dahulu melewati pengeceran, melalui pengeceran ini nantinya produsen tidak akan langsung menemui konsumennya. Hal ini tentu juga sebagai langkah pemasaran yang tepat guna. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, kemudian pengeceran dan konsumen. Untuk yang satu ini, tentu saja produsen yang dimaksud adalah produsen dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Selain itu, produsen tentu saja akan memberikan atau menaruh produknya pada sebuah perusahaan besar, yang dalam hal ini akan disebut sebagai perdagangan besar. Setelah sampai di perdagangan besar, produknya tidak akan langsung turun ke tangan konsumen secara langsung. Setelah berada di tangan pedagang besar, maka produk akan disalurkan ke pengeceran. Untuk langkah dan proses selanjutnya akan sama dengan yang terjadi pada poin kedua. Hal semacam ini memang menjadi salah satu strategi yang lebih tepat guna hingga produk yang dihasilkan produsen pada kesempatan pertama akan mengalami kenaikan minat beli dari konsumen. Keempat, produsen melalui agen, pengeceran konsumen. Untuk strategi yang satu ini kebanyakan akan menggunakan agen yang memang telah ditunjukkan sebelumnya. Penunjukan tersebut merupakan langkah yang preventif dalam menunjang keberlangsungan produk dari tangan produsen. Biasanya setelah produk sampai di tangan agen, maka agen akan mencari pengeceran yang tepat untuk ditunjukkan sebagai penyalur. Proses penyaluran tersebut nantinya akan menjadi kunci yang cukup efektif dalam memasarkan produknya. Cara ini terkesan lebih khusus, namun cara yang satu ini cukup memberikan dampak serta hasil yang efektif. Contoh distribusi dalam bisnis. Dalam sebuah bisnis, tentu saja strategi distribusi sangatlah erat kaitannya. Hal semacam ini terikat lepas dari peran serta usaha sang produser dalam memasarkan produknya. Dalam hal semacam ini, contoh dalam bisnis terkait strategi pendistribusian adalah dengan melihat cara yang dilakukan. Yang pertama adalah
Distribusi lokal. Dengan penerapannya, maka bisnis yang dijalankan akan semakin maju tanpa adanya kendala yang berarti. Strategi yang satu ini memungkinkan produsen atau pengelola bisnis menerapkan sebagai jenis distribusi yang tersedia dalam skala lokal, artinya produk akan dipasarkan dalam skala daerah saja. Selanjutnya adalah wholesale. Contoh strategi ini satu ini dalam bisnis merupakan salah satu yang cukup sering digunakan. Penerapannya lebih ke arah yang lebih besar dari strategi yang sebelumnya. Penggunaan distributor memang merupakan andalan dalam penggunaan strategi semacam ini. Strategi distribusi memang menjadi salah satu langkah preventif yang tepat guna dalam proses memasarkan yang efektif untuk memberikan dampak serta hal yang perlu diperhatikan dalam membangun strategi distribusi yang optimal adalah dengan melakukan manajemen inventory yang optimal agar seluruh stok Anda selalu berada dalam kendali. Pastikan Anda menggunakan sistem inventory yang mudah dioperasikan dan juga sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Hindari proses penghitungan dan pemantauan stok secara manual, karena selain memakan waktu, proses manual juga berisiko pada kesalahan pencatatan dan terjadi fraud. Mungkin sekian ringkasan saya. Terima kasih.